Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Siti Ulfa dari kelas Hukum 20A, Program Studi Ilmu Hukum Universitas Nusa Putra. Pada kali ini saya akan mempresentasikan hasil paper yang telah saya buat yang berjudul Proses Hukum Terhadap Anak di Bawah Umur yang Melakukan Tindak Pidana Kekerasan. Alasan mengapa saya mengangkat judul ini karena anak merupakan salah satu aset untuk memajukan bangsa. Namun, perkembangan zaman membuat karakter anak lebih memprihatinkan, sehingga pada zaman sekarang yang melakukan tindak pidana bukan hanya orang dewasa saja, melainkan anak-anak pada zaman sekarang sudah banyak yang melakukan tindak pidana. Melihat dari banyaknya kasus anak sebagai pelaku kejahatan di era globalisasi ini, khususnya pada tindak pidana kekerasan. Untuk itu, saya mengangkat judul ini dikarenakan untuk memperjelas mengenai proses hukum terhadap anak yang melakukan tindak pidana, agar anak tersebut dapat dihukum secara adil dengan berbagai pertimbangan. Nah, itulah alasan saya mengapa tertarik mengangkat judul ini pada paper saya. Baik, saya akan membahas pokok permasalahan yang ada pada paper saya. Dari hasil paper yang saya buat dengan judul Proses Hukum Terhadap Anak di Bawah Umur yang Melakukan Tindak Pidana Kekerasan, terdapat 3 pokok permasalahan. Yang pertama, proses penerapan hukum pidana terhadap anak yang melakukan tindak pidana kekerasan. Yang kedua, faktor yang membuat anak pelaku tindak pidana kekerasan dapat disidangkan di pengadilan. Dan yang ketiga, dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhi putusan pidana. Pokok permasalahan yang pertama yaitu proses penerapan hukum pidana terhadap anak yang melakukan tindak pidana kekerasan. Nah, proses hukum bagi anak yang melanggar peraturan diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang dalam proses peradilannya diawali dengan yang pertama yaitu proses penyidikan, di mana proses penyidikan ini memiliki tujuan untuk mencari dan mengumpulkan bukti-bukti yang dilakukan oleh pejabat untuk membuat terang atau jelas suatu tindak pidana yang digunakan untuk mencari sekaligus menemukan tersangka ataupun pelaku tindak pidananya. Yang kedua yaitu penangkapan dan penahanan. Penangkapan terhadap anak dilakukan guna kepentingan penyidikan paling lama 24 jam. Setelah penangkapan, penahanan pun dilakukan untuk kepentingan pemeriksaan dengan maksud agar tersangka tidak melarikan diri, menghilangkan barang bukti, atau tidak mengulangi lagi perbuatannya. Yang ketiga yaitu penuntutan. Penuntutan dalam acara pidana mengandung pengertian tindakan penuntut umum anak yang melimpahkan perkara anak ke pengadilan dengan permintaan supaya diperiksa dan diputus oleh hakim anak dalam persidangan anak. Dan yang keempat yaitu persidangan. Pemeriksaan dalam sidang anak pada dasarnya dilakukan dengan hakim tunggal yang termuat dalam pasal 11 ayat 1 Undang-Undang Pengadilan Anak dengan cara sidang tertutup. Hal ini bertujuan agar sidang dapat diselesaikan dengan cepat, agar anak tidak berlama-lama mendapat perlakuan terkait pemberian sanksi terhadap kenakalan yang telah dilakukannya. Perkara yang disidangkan dengan hakim tunggal adalah perkara-perkara yang ancaman hukumannya 5 tahun ke bawah. Pokok permasalahan yang kedua yaitu faktor yang membuat anak pelaku tindak kekerasan disidangkan di pengadilan. Menurut Daniel Kasitorus, perkara anak bagaimanapun juga wajib diusahakan penyelesaian non-legitasi. Namun, tidak semua anak yang melakukan tindak pidana dapat diselesaikan dengan diversi. Syarat diversi sendiri yaitu diancam dengan pidana penjara di bawah 7 tahun dan bukan merupakan pengulangan tindak pidana yang dilakukan oleh anak, baik tindak sejenis maupun tidak sejenis. Hal ini berarti perkara anak yang tidak memenuhi syarat diversi akan dilimpahkan ke pengadilan. Selanjutnya, pokok permasalahan yang ketiga, yaitu dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhi putusan pidana. Dalam pengambilan keputusan di pengadilan anak, hakim memiliki pertimbangan-pertimbangan yang harus dipikirkan terlebih dahulu. Hakim harus dapat memilah tentang perkara pidana yang dilakukan oleh anak. Apakah anak melakukannya secara bersama-sama dengan temannya? Apakah anak-anak membawa senjata? Dan akibat yang ditimbulkannya. Dengan kata lain, hakim harus peka dan sabar dalam menangani kasus anak. Dari 3 pokok permasalahan yang ada, maka dapat disimpulkan: pertama, penerapan hukum pidana terhadap anak yang melakukan tindak pidana sudah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, dan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
Kedua, jika kedua belah pihak tidak mencapai kesepakatan untuk berdamai, maka penuntut umum akan meneliti perkara tersebut. Kemudian, jika syarat diversi tidak terpenuhi, maka perkara akan dilimpahkan ke pengadilan, sehingga anak sebagai pelaku tindak pidana kekerasan akan diproses di persidangan. Yang ketiga, dalam menjatuhi putusan, hakim harus mempertimbangkan kondisi korban, pertanggungjawaban anak sebagai pelaku tindak kekerasan kepada korban, adanya lembaga permasyarakatan yang membuat anak pelaku tindak kekerasan jera atau tidak. Nah, itulah kesimpulan dari 3 pokok permasalahan yang ada. Dan untuk sarannya, yang pertama, dalam menangani kasus anak, kepekaan penyidik, penuntut umum, dan hakim sangatlah diperlukan. Perkara anak menggunakan jalan diversi meskipun tidak memenuhi syarat diversi. Perkara anak tetap dapat dilakukan diversi jika korban dan anak sebagai pelaku tindak pidana kekerasan sudah mencapai kesepakatan berdamai. Yang kedua, ketika menangani kasus anak, seorang penuntut umum haruslah sangat teliti ketika menelitinya dan ketika melimpahkan suatu perkara ke pengadilan. Yang ketiga, hakim harus dapat melihat adanya penyesalan atau tidak dalam diri anak sebagai pelaku tindak pidana. Selain itu, hakim juga harus mempertimbangkan penjatuhan hukuman dengan tujuan penjatuhan hukumannya. Intinya, putusan hakim harus membuat masa depan anak sebagai pelaku tindak pidana lebih baik tanpa menyisakan trauma bagi anak sebagai pelaku tindak pidana. Sekian presentasi dari saya, semoga dapat menambah wawasan kita semua, dan apabila ada tutur kata yang kurang berkenan, mohon untuk dimaafkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. I got the horses in the back, horse stock is attached, head is matted black.